Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faza Rahman Ali Idrisi dengan NPM 201 201 1279. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bari Salaki dengan NPM 20 120 11277. Izin perkenalkan diri, saya dengan Rehan Iza Arafa, NPM saya 20 520 1114. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Rifki Munandar dengan NPM 215 1111146. Pernahkah teman-teman ingin mengkritik sesuatu tapi takut untuk disalahpahami atau bahkan khawatir teman-teman dapat melanggar hukum? Pembahasan materi berikut adalah tentang seni penyampaian kritik yang efektif dan aman, di mana terdapat tata cara mengkritik. Di dalamnya ada hal apa saja yang melanggar aturan dalam melakukan kritik, seperti perbedaan kritikan yang benar dan sebuah kebencian individual atau ad hominem. Pertama, sebuah kritikan dapat dibilang baik apabila suatu kritikan berfokus pada isu yang dipermasalahkan, bukan terhadap kebencian individual. Contoh kritik yang terbilang baik yaitu ketika melakukan kritikan terhadap sebuah kebijakan publik dengan menyampaikan dampak konkret dan tidak menyerang individunya. Kemudian yang kedua ialah menggunakan bahasa yang objektif, yaitu dalam menyampaikan kritikan kita menggunakan kata-kata yang sesuai fakta dan data-data terpercaya. Seperti contoh dalam pembuat kebijakan ini, terdapat kesalahan dengan pembuat kebijakan ini merupakan orang yang tidak berkompeten. Dari sini dapat dicermati bahwasanya kalimat pertama merupakan kalimat yang baik dan benar, dan kalimat kedua merupakan kalimat yang menyerang individu pembuat kebijakan. Di Indonesia sendiri, dalam melakukan kritikan memiliki peraturan yang membatasi. Terdapat dalam pasal 310 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan cara lisan yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp400.000. Dan kemudian juga diatur dalam pasal 27A pasal 45 ayat 4 UU ITE dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Namun, apabila melakukan sebuah kritikan terhadap kebijakan publik yang bersifat faktual dan solutif, hal tersebut akan dilindungi oleh hukum. Seperti contohnya yaitu anggaran suatu proyek yang tidak transparan berdasarkan data BPK yang ada. Berikut merupakan sebuah langkah yang diambil dalam melakukan sebuah kritik yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu pengkritik harus memastikan data yang digunakan dalam melakukan kritik adalah sebuah data yang akurat, dan pengkritik harus melakukan pengecekan terhadap sumber data tersebut, apakah sumber data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu pengkritik harus menggunakan rumusan kata yang berisi yaitu 1. Saya perhatikan. Dalam hal ini pengkritik memerhatikan isi yang ada di dalamnya dan tidak melakukan kritikan atas dasar kebencian, melainkan atas dasar fakta yang ada di dalamnya.
yaitu sebuah analisa yang dilakukan untuk mencari dampak yang terjadi dari sebuah kesalahan yang dilakukan ataupun dari suatu perbuatan. 3. Saran, di mana pengkritik tidak diwajibkan memberikan saran. Namun apabila sang pengkritik memiliki saran yang baik dapat disampaikan melalui kritikan tersebut agar memberikan sebuah evaluasi. Yang ketiga yaitu sebisa mungkin menghindari kata-kata yang bersifat absolut. Contohnya adalah kata selalu atau tidak pernah, yang dimana kata-kata tersebut dapat dengan mudah dibantah apabila tidak sesuai dengan fakta. Kritik adalah sebuah alat perubahan, bukan senjata untuk membalas dendam. Yang membedakan kritik destruktif dan konstruktif adalah niat dan cara. Sampaikan kebenaran dengan elegan. Pahami hukum agar suaramu dibungkam. Sorry ya guys, tadi aku tipu. Yang bener itu pahami hukum agar suaramu tidak dibungkam. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata ataupun dalam pengeditan dan lain-lain. Kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ade Arif Firmansyah dan Ibu Malicia Evandia. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Saya juga merupakan anggota dari kelompok 10. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade Arif Firmansyah dan Ibu Malicia Evandia untuk materi yang telah diajarkan selama perkuliahan. Saya jadi lebih banyak mengerti juga, terutama mengenai pembuatan perancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan umumnya. Sekian dan terima kasih Ibu dan Bapak. Dan saya sebagai anggota dari kelompok 10, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ade Arif Firmansyah dan Ibu Malicia Evandia karena saya jadi mendapatkan banyak materi mengenai perundang-undangan, perancangan perundang-undangan, dan terima kasih karena saya jadi banyak mengerti dan memahami tentang perancangan perundang-undangan berkat Ibu dan Bapak. Terima kasih, sekian. Baik, adendum atau tambahan, saya selaku perwakilan dari kelompok 10 dan ketua kelompok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ade Arif Firmansyah dan Ibu Malicia Evandia. Dan untuk semua penonton termasuk Bapak dan Ibu, semoga terhibur dan semoga ini menjadi salah satu cenderamata yang akan dikenang Bapak Ibu sampai waktu yang lama. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.